Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Kembali lagi bersama saya masih di channel IDCD Farm. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang kenapa peternak ikan nila itu bisa merugi. Nah, padahal ikan nila ini adalah salah satu ikan yang kuat dari berbagai penyakit dan juga kuat dari berbagai cuaca. Tetapi kebanyakan para peternak ikan nila yang merugi itu bukan dari banyaknya kematian ikan nila karena terserang penyakit, tetapi dari segi pertumbuhan, teman-teman. Nah, biasanya para pembesaran ikan nila itu punya target atau udah punya waktu yang udah ditentukan untuk masa panen dan juga udah memiliki hitungan pakan. Nah, sehingga jika pertumbuhan ikan nila tidak memenuhi target, tentunya yang didapatkan oleh para peternak ikan nila itu bukannya untung, tetapi yang ada malah rugi, teman-teman. Kenapa? Karena waktu udah ditentukan, pakan udah ditentukan, biayanya berapa, tetapi pertumbuhan ikan nilanya itu tidak memenuhi target atau masa pertumbuhannya itu telat, teman-teman. Nah, itu biasanya yang sering sekali terjadi bagi para peternak ikan nila yang pemula gitu ya, sehingga nanti yang didapat itu bukannya malah untung tetapi malah buntung, teman-teman. Jadi malah rugi yang didapat karena biaya pakannya udah sekian tetapi pertumbuhan ikan nilanya tidak memenuhi target untuk kita jual, sehingga yang ada bukannya untung. Nah, jadi bagaimana sih atau apa penyebabnya ikan nila itu masa pertumbuhannya itu telat, teman-teman? Nah, sebenarnya itu banyak sekali faktor untuk menyimpulkan bahwa kenapa ikan nila ini pertumbuhannya telat. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan bahas beberapa hal yang terpenting gitu ya. Kenapa pertumbuhan ikan nilanya itu telat? Yang pertama adalah dari segi bibit, teman-teman. Nah, jadi bagi sahabat ternak semuanya yang pemula yang mau budidaya ikan nila di masa pembesaran, tentunya masalah pemilihan bibit itu sangat penting. Jadi pilihlah bibit yang berkualitas unggul supaya nanti di masa pertumbuhannya itu bisa mengejar target, supaya nanti di masa jual kita itu memiliki untung gitu ya. Karena nanti akan dihitung dengan biaya pakan, waktu, dan juga nanti bobot yang kita dapatkan dari budidaya ikan nila tersebut. Nah, sehingga masa pertumbuhan ini sangat penting dan juga menentukan besar kecilnya pendapatan dari budidaya ikan nila tersebut. Nah, jadi hal yang terpenting yang pertama adalah pilihlah bibit ikan nila yang unggul, teman-teman ya, yang unggul. Karena kalau bibit yang unggul yang benar-benar baik, biasanya pertumbuhannya itu akan bagus dan bisa kita targetkan dengan waktu yang udah kita targetkan. Yang kedua adalah kita harus sebenarnya kita harus mengetahui indukan ikan nila tersebut. Kenapa? Karena walaupun indukannya dari ikan nila yang super, yang bagus ya, pokoknya banyak sekali jenis-jenis ikan nila. Tetapi kalau ikan nilanya itu udah ketuaan, biasanya nanti akan menghasilkan keturunan yang masa produksi atau masa pertumbuhannya itu telat, teman-teman. Walaupun ikan nila itu namanya ikan nila yang katanya cepet banget masa pertumbuhannya, tetapi kalau udah ketuaan biasanya akan menghasilkan keturunan yang mana nanti bibit ikan nilanya itu masa pertumbuhannya kurang baik. Nah, jadi sebenarnya bagi sahabat ternak yang ingin memulai itu harus tahu ya indukannya ini benar-benar fresh atau udah lama atau udah tua, sering sekali dipijahkan atau bahkan udah beberapa tahun ya dipijahkan, sehingga nanti akan menimbulkan keturunannya itu masa pertumbuhannya kurang baik, teman-teman. Nah, makanya banyak sekali para peternak ikan nila di bidang pemijahan biasanya itu sering sekali yang namanya pergantian induk, teman-teman. Karena kalau kelamaan, walaupun ikan nilanya besar, walaupun ikan nilanya dari ikan nila yang super, tetapi kalau udah ketuaan, biasanya nanti hasil anakannya itu masa pertumbuhannya itu telat, teman-teman. Nah, itu salah satu eh,
penyebab biasanya kenapa bibit ikan nila yang kita ternak itu pertumbuhannya itu tidak baik. Nah, yang kedua adalah kolam ya. Kolam juga memang sangat menentukan, teman-teman. Jadi, kolam di sini tentunya banyak sekali jenisnya. Ada kolam terpal, ada kolam plastik, ada kolam beton, ada kolam deras, ada kolam tanah, dan sebagainya. Dan tentunya kolam tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, di sana sahabat harus mengetahui kelebihan dan kekurangan kolam tersebut gitu ya, sehingga teman-teman bisa memahami kalau seandainya kita itu menggunakan kolam plastik seperti ini, kemudian menggunakan sirkulasi atau tidak, kita harus mengetahui dampaknya apa pada pertumbuhan ikan nila. Nah, supaya kalau nanti ada, oh ternyata ini kurang, harus ada sirkulasinya dan sebagainya. Nah, jadi di kolam juga itu mempengaruhi di masa pertumbuhan ikan nila, teman-teman. Jadi yang pertama adalah segi bibit yang unggul, yang kedua indukan yang unggul juga, dan juga fresh, jangan ketuaan. Walaupun unggul tapi udah tua, biasanya nanti akan menghasilkan keturunan yang pertumbuhannya kurang baik. Yang ketiga adalah kolam ya, teman-teman. Kolam juga itu sangat menentukan masa pertumbuhan ikan sebenarnya. Nah, selain pakan, tentunya kolam itu sangat mempengaruhi dalam segi pertumbuhan ikan nila, teman-teman. Nah, mungkin tiga hal ini aja yang perlu sahabat ternak pahami supaya nanti sahabat ternak dikala budidaya ikan nila di masa pembesaran itu tidak merugi lagi gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus beli bibit yang unggul, walaupun nanti harganya agak lebih mahal, tetapi nanti masa pertumbuhannya akan puas gitu ya, akan maksimal. Yang kedua adalah dari segi indukannya, itu harus tahu ya teman-teman. Jadi indukannya udah tua atau belum, walaupun nanti indukannya ini dari ikan nila yang super, seperti ikan nila gip, nirwana dan sebagainya, masih banyak lagi jenisnya. Tetapi kalau udah ketuaan, sering dipijahkan, biasanya akan menghasilkan keturunan yang jelek juga, teman-teman ya. Jadi harus indukan yang fresh lah pokoknya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dari segi kolamnya. Itu juga sangat menentukan di masa pertumbuhan ikan nila. Nah, jadi tiga hal ini mungkin sebenarnya masih banyak sekali, teman-teman ya, yang mempengaruhi masa pertumbuhan ikan nila. Tetapi yang tiga hal ini adalah yang terpenting dari semuanya. Semoga dengan memahami tiga hal ini, sahabat ternak tidak merugi lagi dalam budidaya ikan nila. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Dan jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.